nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat thalabul ilmi, nikmat silaturahim, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tak lupa salam salawat tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan kita pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, iman alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pembahasan kitab Safiatul Najah bersama guru kita Ustaz Abdul Tuasikal. Alhamdulillah beliau sudah membersamai kita hari ini, dan sebelum kita masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh beliau yaitu syarat dan pembatal wudhu, kami akan bacakan dahulu mungkin sedikit adab-adab untuk kajian untuk hari ini. Yang pertama adalah untuk teman-teman semua, iwan apabila untuk profil PP atau ketika nanti kamera on, pastikan menutup aurat ya, pertama untuk yang akhwatnya. Kemudian untuk kajian ini, kajian kita bersifatnya interaktif, jadi teman-teman nanti ketika sesi tanya jawab agar maksud dan tujuannya jelas diterima oleh Ustadz, gitu ya. Jadi silahkan untuk raise hand saja, jadi unmute gitu ya, untuk unmute agar bisa lebih terdengar maksud dan tujuannya seperti apa. Karena kalau via chat biasanya sedikit jadi miss takutnya gitu ya, nanti jadi pertanyaan lagi gitu ya, ada konfirmasi lagi, nah sayang sekali ya. Kemudian untuk teman-teman juga silahkan nanti untuk mengikuti kajian sampai dengan selesai. Dan juga nanti ya boleh menggunakan fitur chat juga boleh ya. Oke, baik, kita minggu lalu kita pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai macam-macam mandi ya, waktu itu ada mandi wajib dan mandi sunnah dan juga turunannya. Kita insya Allah udah semua mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan juga Iwan Alhamdulillah di sini sudah bisa mengimplementasikan ya hal-hal yang tadi yang kemarin kita pelajari dari guru kita. Baik, untuk itu karena juga sudah mulai memasuki waktu yang siang, jadi kita langsung saja ke guru kita panggil guru kita Ustadz Abdul Tuasikal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua ya, sehat ya? Alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah ya, betul sekali Ustadz nih. Sekarang masih ada pandemi, masih ada, yang mudah-mudahan teman-teman semua yang mengikuti kajian hari ini selalu diberikan kesehatan juga ya, ya Rabbal alamin. Baik Ustadz, kita hari ini akan bahas mengenai wudhu Ustadz, syarat dan pembatal wudhu Ustadz. Sebelumnya kita bahas mengenai mandi, macam-macam mandi wajib dan juga sunnah. Mungkin kita teman-teman juga udah agak sabar nih, karena ini mungkin memang sederhana wudhu, masa sih gitu, udah kita dari usia kecil udah diajarin wudhu gitu kan, masa harus belajar wudhu lagi sih ya. Mungkin teman-teman di sini kita di pembahasan kita Safiatul Najah ini memang membahas hal-hal yang mungkin kalau bagi sebagian orang ini apa sih, kecil banget sih bahasnya ini ya. Tapi dari sinilah sebetulnya kita belajar awalannya. Karena gini, wudhu itu kan sebagai penyempurna atau syarat sah sholat. Kalau wudhunya kita saja berantakan, lah bagaimana sholat kita? Sementara sholat adalah yang pertama kali dihisab gitu kan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kajian hari ini bisa memperbaiki sedikit demi sedikit ibadah-ibadah yang kita lakukan. Baik, kalau gitu Ustadz, langsung saja Anda persilakan antum Tafadhol Mashkura untuk menyampaikan kajian hari ini Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Mudah-mudahan sehat semuanya dan Allah mudahkan kita dalam beraktivitas untuk siang hari ini. Terutama alhamdulillah kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk tholabul ilmi. Siang ini masih dalam kitab Safinatun Najah. Baik, saya review dulu. Saya ada catatan saya di iPad ya, sebentar. Kita sudah bahas terakhir apa Mas Roli? Pertemuan sebelumnya kita mengenai mandi, Ustaz, mandi sunnah. Mandi sunnah. Apa kaidah mandi sunnah itu? Ya, mandi sunnah. Mandi sunnah kan ya selain mandi di luar mandi wajib, maka ada mandi yang disebutkan dengan sunnah. Ya, yang biasanya gini kaidahnya kayak kemarin Ustaz, mandi yang sebabnya datang belakangan Ustaz. Jadi dari kaidahnya dulu nih kita bahas kemarin. Ya, mandi yang sebab datangnya belakangan. Ya, ada yang sebabnya lebih dulu itu mandi wajib, kalau mandi sunnah, mandi yang sebabnya datang belakangan. Baik, sekarang masih seputar mandi, tapi ini nyambung dengan wudhu. Jadi ini syarat, para ulama sebut itu syarat sah wudhu. Sekaligus sebenarnya ini bukan hanya bahas syarat sah wudhu, namun juga syarat sah mandi. Jadi bukan hanya bahas syarat sah wudhu, tetapi juga syarat sah mandi. Sekaligus ini dua. Coba kita lihat layar sini. Ya. Syurutul wudu'i asyaratun. Ini disebutkan dalam matan Safinatun Najah. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat wudu itu ada 10. Al-islamu wa tamyizu wa naqa'u anil haidi wa nifasi wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'takida fardan min furudihi sunnatan wal ma'ut tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi. Coba dibaca syarat sah wudu. Silakan Mas Roli. Gangguan mungkin ya. Silakan. Saya baca dulu ya. Syarat sah wudu ada 10. Bismillah, Ana baca Ustadz boleh? Ya, silakan. Bismillah. Syarat sah wudu ada 10, yaitu yang pertama Islam, kedua tamyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk, 3 bersih dari haid dan nifas, 4 bersih dari sesuatu yang menghalangi air meresap ke kulit, 5 tidak ada pada anggota wudu yang mengubah air, 6 mengetahui wudu itu wajib, 7 tidak meyakini wajib wudu sebagai sunnah wudu, 8 airnya suci dan menyucikan. Sebentar kok ketutupan. 9 masuk waktu dan 10 muwalah bagi yang terus-menerus berhadas. Nah, lihat. Di sini ini dikenal dengan syarat sah wudu, tapi tadi saya sebut ini termasuk juga syarat sah mandi ya. Kalau kita lihat sini 10, nanti ada kelengkapan lagi bisa jadi 15. Ada tambahan lagi 5 yang nanti akan disebut oleh Syekh Ahmad Asy-Syatiri. Lihat, syarat wudhu ini artinya jika salah satu tidak terpenuhi, ya mungkin kita ganti dengan kalimat tidak terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka wudhu tidak dianggap sah. Ingat ya, salah satu tidak terpenuhi, wudhu tidak dianggap sah. Saya ganti terpenuhi. Nah, lihat. Ini adalah syarat mandi pula.
Jadi kita tidak hanya membahas syarat wudhu, namun syarat mandi pula. Saya sebut dulu sini Islam. Ini wudhu orang kafir berarti. Terus ada istilah tamyiz. Tamyiz itu sudah paham khitab, sudah paham pembicaraan dan memberikan jawaban. Ada juga yang katakan sudah bisa makan atau minum sendiri. Atau sudah bisa beristinja. Ya, sudah bisa makan atau minum sendiri atau sudah bisa beristinja sendiri. Cebok sendiri. Nah itu. Sudah bisa membedakan antara kanan dan kiri. Ini kanan, ini kiri gitu ya. Ada yang artikan bisa membedakan yang baik dan buruk juga. Kemudian bisa juga diartikan tamis itu dia bisa bedakan mana tamroh kurma, mana jamroh itu kerikil, mana jamroh atau kerikil. Jadi dia bisa membedakan seperti itu. Ada berbagai pendapat yang menjelaskan apa itu tamyiz. Jadi tamyiz itu menjadi syarat orang yang berwudu. Maka anak yang belum tamyiz tetap sah bersuci untuk tawaf. Kalau dia belum tamyiz, misalnya anak baru 3 tahun, dia bersuci, tetap dia boleh gunakan bersuci yang ini untuk tawaf. Sebenarnya saya baca dulu ringkas, nanti saya rangkum yang syarat-syarat yang kita sebut di sini ya. Kemudian wanaqa'u 'anil haidi wan nifasi. Yang berwudu itu harus bersih dari haid dan nifas. Yang semisal ini adalah misalnya keluar kencing. Jadi hal ini berlaku dalam mandi wajib, wudu dan mandi bersama dengan keluar mani, haid dan nifas. Jadi kalau ada yang mandi kok sambil ada haid, berarti mandinya nggak dianggap mandi besar. Kok dia mandi kok dalam keadaan nifas, maka tidak dianggap mandi besar. Sama seperti kok dia mandi sambil keluar mani, maka tidak disebut ya mandi besar. Maka wanita haid dan nifas tetap disunati untuk haji atau semisalnya, tapi tetap ya kalau untuk haji atau semisalnya tetap disyariatkan untuk itu. Dan tidak disyariatkan berwudu sebelum tidur untuk wanita haid dan nifas. Nah, sebentar. Saya bahas 3 ini dulu, perhatikan baik-baik. Tadi satu pertama apa? Islam ya. Yang kedua? Tamyiz tadi pengertiannya macam-macam tuh. Ada yang dia bisa bedakan kiri, dia bisa paham pembicaraan. Ya. Kalau 2 ini berlaku untuk setiap ibadah. Syarat ibadah bisa diterima kalau dia Islam dan tamyiz. Berlaku untuk semua ibadah. Berlaku untuk semua ibadah. Nah, coba perhatikan yang poin 3 ini. Suci dan dan nifas. Suci dan nifas. Coba perhatikan tadi. Berarti mandi itu tidak sah ketika haid. Lihat ini baik-baik. Sama halnya wudu itu tidak perlu ketika masih haid meskipun mau tidur. Jadi ini para akhwat yang haid, ya, muslimah yang haid tidak perlu wudu sebelum tidur. Kalau dia niatkan ini ketika masih haid, dia niatkan ini, dianggap wudu itu jadi ibadah. Wudu jadi ibadah
saat haid malah di sini dihukumi berdosa. Tolong pahami ini baik-baik. Jadi kalau menganggap seperti ini tidak benar. Ini berlaku untuk orang yang memang suci. Wudhu maupun mandinya tadi sama. Mandi tidak sah ketika masa haid, wudhu juga tidak perlu ketika masa haid tadi. Ini para akhwat paham ini? Jadi niat baik para akhwat, para muslimah sebelum tidur tidak dianggap. Malah tadi dikatakan apa sih? Berdosa. Dosa. Karena apa? Dia sudah buat ibadah sendiri nih. Dia kan anggapnya itu ibadah di sini. Dan itu ibadah tanpa dalil. Ya, ini ibadah tanpa dalil, bertolak belakang nih. Haid itu bertolak belakang dengan mau dibilang itu ringankan wudhu juga nggak bisa gini ya. Nah, ini jadi catatan penting, kadang tidak dipahami oleh Pak di sini dan masih sering dilakukan sebelum tidur. Baik, kita lihat lagi. Syarat keempat, amma yamna'u wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Naqaq juga bersih dari sesuatu yang menghalangi air meresap ke kulit. Ya. Ada sesuatu kan yang bisa halangi, misalnya di sini kalau disebut kotoran yang ada di bawah kuku. Jika bukan dari keringat seperti minyak padat, bukan minyak cair juga. Ini catatan, jika sulit bagian dari badan, maka bersuci tidaklah jadi masalah. Jadi intinya ada sesuatu yang halangi masuknya air ke anggota tubuh kita. Contoh yang lain apa? Kalau yang 4 ini. Tato gimana Ustaz? Tato? Tato? Kalau tato itu sudah jadi kulit. Oh gitu Ustaz. Foundation, Ustaz, foundation, eyeliner. Iya. Wanita banget. Ya. Yang tahu ini mbak-mbak yang tahu yang maaf termasuk. Walaupun pakai merek halal gitu, Ustaz. Bukan masalah mereknya ini. Merek halalnya itu kan karena bahan-bahannya barangkali kan. Tapi kalau masalah wudhu, kalau make up-nya 5 cm, ya nggak bisa dong. Nah, jadi apa tadi? Jadi tidak boleh ada yang halangi air kena kulit, gitu ya bahasa bebasnya ya. Tidak boleh yang air terkena kulit gitu. Ada lapisan kulit di sini. Ini kulit. Nah, di atasnya ini masih ada sisa cat. Cat itu. Kan air mau masuk, air kan terhalang oleh cat ini kan? Ini cat ini misalnya. Terhalang tuh. Terhalang. Berarti apa yang dilakukan di sini? Apa yang dilakukan Mas Roli? Dibersihkan dulu Ustaz. Apa? Dibersihkan dulu Ustaz. Nah, jadi cat ini dihilangkan dulu. Baru bisa air itu kena. Misalnya ada di lengan, ada di lengannya di sini, gitu ya. Harus dihilangkan dulu. Nggak bisa langsung kenain gitu, nggak bisa. Karena apalagi kalau kulit itu kan syaratnya bukan basah. Misalnya ini yang menghalangi saya di sini ada lengan saya ini ada baju ya. Saya neteskan air di sini aja, nanti bagian kulit kena. Karena syarat untuk tangan itu bukan kena air, tapi air membasuh di sini. Membasuh tangan. Mencuci gitu loh.
airnya ngalir. Beda kalau kepala. Kalau kepala itu syaratnya cuma mengusap. Itu berbeda lagi. Jadi semisal cat apalagi tadi? Tadi ya silakan ya Mama. Tadi apa? Foundation. Foundation. Makeup. Apa? Makeup Ustaz, makeup foundation. Terus apa lagi? Eyeliner Ustadz. Eyeliner itu di mana dipakainya? Celak mata ya Ustadz ya. Membentuk lapisan nggak? Iya. Iya sih garis Ustadz. Itu membentuk garis. Iya. Airnya itu kena kulit, tembus atau terhalangi. Kalau terhalangi berarti dihapus. Pokoknya cari yang semisal ini. Pokoknya kalau sudah menghalangi apapun itu harus dihapus. Maka ini selalu ditanyakan nih kalau saya ini Ustadz itu gimana kalau saya jadi pengantin terus makeupnya ini masa bolak-balik hapus terus saya mau jamak sholat bagaimana? Saya jawab itu resikomu, pokoknya saya nggak mau tahu, harus sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu pertama karena nggak ada alasan bagimu untuk jamak. Terus makeupnya tadi gimana? Bagaimana? Ya resikomu juga, hapus itu. Itu risikonya. Jadi syarat ini penting. Ya. Tanya boleh, kalau maskara gimana yang nempel di bulu mata? Itulah saya ini nggak tahu yang saya jadi nggak tahu ya. Maskara itu ada Wardah juga nih. Waterproof ya itu. Tembus Ada yang nggak? bilang waterproof, ada juga yang tidak. Kalau waterproof itu artinya tembus ya? Malah anti air, Ustaz. Tahan. Iya, malah tahan. Jadi anti air, tahan berarti tidak masuk. Kedap air, tahan air kan, airnya nggak bisa masuk, nggak boleh berarti. Terima kasih. Oke. Maskara. Wah, ini nomor 4 aja udah banyak yang nanya nih Ustaz nih. Bentar, ini maskara itu dipakai di mana ya maskara itu ya? Bulu mata Ustadz. Bulu mata, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Aduh. Pokoknya saya jadi situ ya. Ini tambah maskara lagi. Iya. Yang waterproof ya. Karena ada yang nggak waterproof. Oke. Semisal itulah. Nanti cari sendiri. Balik. Ini padahal sederhana sekali, tapi bisa pecahkan masalah-masalah yang wanita alami loh ini. Kita lagi bahas dasar, tapi langsung ke masalah. Oh, ini ternyata boleh, ini nggak boleh. Itu kena langsung di sini. Terus ini lagi. Siapa tahu ada yang bentuknya kayak gini. Nomor 5, coba lihat. Ala yakuna alal udhi ma yughayyirul ma. Jadi tidak ada pada anggota wudhu itu sesuatu yang mengubah air. Gini, kalau dulu itu di masa silam ada tinta dan minyak za'faron, dia itu ada di kulit misalnya, di permukaan kulit ya. Air masuk, airnya itu tidak lagi jadi air, namun jadi air minyak za'faron atau air tinta. Catatan di sini. Jika sedikit di mana tidak mengubah air dari kemutlakannya, maka bersuci tidaklah jadi masalah. Karena berubahnya cuma sedikit. Berarti yang kesimpulan kelima, air itu tidak ingat ya, air itu tidak berubah. Wala yakuna 'alal 'udhi ma yughayyirul ma. Jadi air tidak berubah pada anggota wudhu. Misalnya ada minyak, di sini ada, saya gambarkan lagi kayak tadi itu. Di kulit sini ya. Ini kulit. Terus di atasnya ini ada minyak. Minyak.
Ini minyak nih. Terus air masuk. Akhirnya air dengan minyak itu bercampur. Sehingga air ini kalah dominan. Berarti ini air berubah namanya. Airnya sini berubah. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Misalnya ada sesuatu lapisan ini yang muslimah pakai, ada di permukaan kulit, air tembus. Tapi ketika air masuk, kena, airnya itu kemutlakannya jadi berubah. Kita tidak sebut lagi air gitu. Misalnya mungkin dicampur dengan make up, airnya itu tidak lagi seperti warna air yang kita pakai untuk wudhu. Sudah berubah warnanya. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk air wudhu. Tidak dianggap lagi air wudhu yang benar. Karena sudah berubah. Terus lihat yang ke-6 lagi. Yang ke-6. Bifardiyatihi. Mengetahui wudhu itu wajib. Berarti dia kalau ragu-ragu, wudhu kayaknya nggak wajib itu wudhu tuh, sunnah saja. Kalau keyakinan dia kayak gitu, maka wudhunya tidak sah. Itu cuma masalah keyakinan saja atau mengilmu. Terus yang ke-7, wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Tidak meyakini wajib wudhu sebagai sunnah wudhu. Artinya orang yang berwudhu harus membedakan manakah wajib wudhu, manakah sunnah wudhu. Tidak boleh dia menganggap bagian anggota wudhu itu sebagai sunnah wudhu. Tidak ada yang wajib. Wah, itu enggak benar. Wudhunya tidak sah. Berarti yang nomor 7 dan 8 ini, nomor 6 dan 7 ya. 6 dan 7 ini kaitannya dengan ilmu. Berarti yang ke-6 ini dia mengetahui wajibnya wudhu. Yang ke-7 dia meyakini yang wajib sebagai sunnah, tidak meyakini wajib wudhu sebagai sunnah. Tuh. Oh, ini jelas ya. Jadi misalnya basuh muka itu wajib. Nggak boleh diyakini membasuh muka itu hanya sunnah saja saat wudhu. Terus yang ke-8. Al-ma'ut thahur. Airnya adalah suci dan menyucikan. Maka airnya adalah air mutlak. Tidak keluar dari istilah air. Air laut dan air sumur adalah contoh air suci. Contoh lagi air yang sudah keluar dari istilah air mutlak adalah misalnya air semangka. Karena sudah jadi jus semangka. Tidak disebut lagi air. Maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Terus air yang digunakan ini suci berdasarkan zon kuat atau sangkan kuat. Berarti coba lihat di sini macam-macam air. Yang ke-8 airnya dan menyucikan. Lihat, ini yang nggak boleh. Ini nggak boleh. 1, air najis. Nggak boleh. 2, ini juga nggak boleh. Air mustakmal. Air mustakmal itu berarti air bekas bersuci yang wajib. Air bekas bersuci yang ada air najis, ya. Berarti dia kemasukan najis, bisa jadi airnya kemarin kita pernah bahas juga tentang masalah air najis ya. Dia kemasukan ketika airnya itu kurang dari 2 kullah.
kemasukan najis, maka ketika ketemu kurang dari 200 liter, najis dia. Atau airnya banyak, kemasukan najis banyak juga. Maka kalau memang kalah dominan dengan najis tadi, najis air tersebut. Ini air musta'mal namanya. Ya, air musta'mal nggak bisa digunakan. Yang bisa digunakan air suci dan menyucikan. Tadi disebut contoh tadi air sumur, air hujan. Nah, itu contoh-contohnya. Contoh air-air yang boleh digunakan nih. Air sumur, ini contoh ya. Air hujan. Nah, juga di sini yang tidak boleh air yang sudah keluar dari kemutlakan. Berarti kita tidak sebut lagi itu air. Air campur dengan semangka. Airnya ada, iya. Tapi di jus sekarang, jus. Ini sudah jadi semangka. Ini nggak boleh. Jus semangka ini nggak boleh digunakan untuk berwudu. Sama juga, ada air, tapi sudah kalah dominan dengan sabun. Air sabun. Ini nggak boleh. Ini sudah tidak lagi kita air gitu loh. Namun kalau sabunnya sedikit dimaafkan. Ingat ya, ini kita bahas tadi untuk wudhu dan mandi berarti ya. Ingat, ini wudhu dan mandi ya, betul ya? Nah sekarang pertanyaannya, kita sekarang mandi besar nih. Mandi junub. Boleh nggak pakai sabun? Yes. Tuh. Dari kaidah ini gimana nih? Boleh nggak pakai sabun? Ya, Mas Ali bingung. Yang kemarin kayaknya Ustaz pernah ini disabuni dulu aja, jadi baru setelah itu baru mandi Ustaz. Jadi pokoknya rukun itu pakai air murni gitu loh. Pakai air ya. Saya misalnya pakai shower lah ya. Langsung gitu. Walaupun terserah pakai air hangat ya. Penting saya pakai air dulu. Nah, sabun bisa jadi kita taruh duluan. Cuci-cuci dulu. Sabun bersih. Nah, baru saya mandi untuk niatan mandi junub. Cuma air murni saja. Atau saya mandi duluan. Tapi kalau mandi duluan nanti habis itu pakai sabun nanti nyentuh kemaluan lagi. Berarti batal wudhu kan. Nah, kalau paling aman mandi duluan. Pakai sabun macam-macam, sampo macam-macam yang wangi-wangi gitu ya. Nah, itu rukun mandi untuk seluruh tubuh dengan air ditaruh terakhir. Itu jelas ya. Kalau pakai penjelasan ini berarti mandinya tidak bisa sekaligus dengan campur sabun. Iya kan? Nggak bisa dengan campur sabun langsung. Yang sabun itu sendiri, dia mandi sendiri. Nah, untuk mandinya pakai air yang murni air. Yang ini nih, kita pakai air mutlak tadi nih. Ini contohnya nih. Ini namanya ini air mutlak namanya. Air PDAM, air sumur, air hujan masih kita sebut air murni. Jadi itu masih kita sebut air gitu loh. Walaupun airnya itu biasanya was gitu ya, tetap masih sebut air. Ya. Itu masih tetap sebut air tuh. Tapi kalau sudah air sabun, nah ini beda lagi. Dia sudah keluar dari kemutlakan. Ini keluar dari air mutlak namanya. Sudah beda lagi nih. Jelas ini?
Ustaz, gimana kalau dia airnya ada berbau, berwarna atau berasa gitu kan, misalnya kayak air di rawa gitu kan, kalau tempat Nah, rawa itu biasanya itu begitu. Ustaz. cuma campuran-campuran biasa. Kita sejatinya masih sebut itu air. Artinya air itu tetap masih lebih dominan daripada campuran tadi. Contoh misalnya, misalnya lihat ada bak ya. Bak itu kalau kita biarin lama, biasanya kan lumutan itu. Ya, Lumutan. betul. Tapi air Betul. mau diambil tetap air gitu. Walaupun ada lumut, walaupun ada kotoran-kotoran sedikit, tapi air masih dominan namanya itu. Air sungai ini turun nih. Air bah gitu ya. Turun. Dia mungkin bawa lumpur-lumpur tuh. Tapi ketika kita ambil airnya saja, yang dominan biasanya airnya. Lumpur cuma sedikit sih. Kecuali itu jadi lumpur total. Atau misalnya air sungainya sudah jadi polutan tuh. Sudah kena polusi macam-macam. Warnanya jelas, baunya sudah jelas, ini bukan air lagi. Airnya sudah bau kencing, sudah bau ini ya. Orang buang hajat aja gitu ya, kayak kita nggak bisa bilang itu lagi air murni, sudah air najis. Beda dengan tadi, airnya baru turun tuh dari gunung tuh, masih murni nih, turun. Ustaz, airnya jernih, airnya dari atas nih. Wah, walaupun campurannya itu ada mungkin kena pinggir-pinggir sungai, ada pasir-pasir, ada lumpur di situ. Tapi kalau kita ambil air itu, masih tetap dominan air, masih boleh. Berarti air kalau banjir, dilihat lagi ya. Pertama, dominannya apa sih itu? Air atau mungkin kotoran-kotoran najis. Kalau dominannya air, walaupun ada lumpur-lumpur, warnanya jadi coklat, masih boleh gunakan untuk wudhu. Masih boleh digunakan untuk wudhu. Kecuali kalau banjirnya luar biasa, tapi najisnya juga keluar semua. Septic tank tumpah semua keluar. Nah, wah itu baru jadi masalah. Jadi kalau dia memang saja, tapi jadi coklat Ustaz. Ya, coba ketika airnya dikumpulkan. Dominan mana? Air atau lumpurnya? Oh, dominan air. Nah, itu bisa digunakan untuk wudhu atau mandi. Masalah lain lagi ya, ini kita lagi bahas air suci dan menyucikan. Lihat lagi syarat ke-9. Masuk waktu sholat dan muala bagi orang yang terus-menerus berhadas. Nah, ini tolong diperhatikan di sini. 9 ke 10 ini kita bahas sekaligus. Untuk orang yang daimul hadas. Apa tadi? Masuk waktu sholat ya? Ya. Yang kedua, Terus-menerus. mualah itu artinya tidak jadi. Nah, ini berlaku untuk orang yang daimul hadas. Apa daimul hadas? Orang yang berhadas terus-menerus. Ini kita nggak masuk pembatal wudhu ya ini. Orang yang berhadas terus-menerus apa? Pada akhwat, coba akhwat. Pada akhwat contohnya apa? Yo, mana ini yang akhwat nih? Berhadas terus-menerus. Apa? Orang yang tidak bisa menahan pipis. Apa istilahnya itu ya? Jangan-jangan apa? Kencing terus-menerus ya? Iya. Ya ada masalah wanita dulu, masalah wanita.
Buat menstruasi Yang mens lebih dari 2 minggu itu. lebih dari 2 minggu. Ah, Apa itu namanya? pendapat mazhab ya. Saya Istihadah. kalau pakai pendapat mazhab ya. Nanti saya Istihadah ya, akan berbeda. darah istihadah. Ah, istihadah aja ya. Istiadah. Istihadah ya. Kalau saya pakai haid itu enggak pakai batasan ya. Aku akan jatuh Ustaz. Ya, kalau udah sebulan. Keputihan. Betul nggak? Gini, istihadah dan keputihan itu ini ya. Ini. Sama seperti yang juga hadas nih. Ini yang keluar darah berarti kan? Najis nggak? Najis nggak? Najis. Najis. Terus yang keputihan? Najis nggak? Najis. Karena kaidahnya, ingat ya kaidahnya, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan kecuali mani hukumnya itu najis. Kalau mani itu masih suci. Istihadah dan keputihan keluar itu hadas terus itu. Dia daimul hadas. Ya. Dia itu namanya daimul hadas. Maka untuk orang-orang yang daimul hadas, dia berwudu, perhatikan 2 hal. Pertama, wudu setiap kali masuk waktu sholat. Ini wudu setiap kali masuk waktu sholat. Berarti zuhur dia wudu lagi. Asar dia wudu lagi. Jatah maghrib wudu lagi. Jatah isya wudu lagi gitu. Terus kalau yang kedua, mualah tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Apa maksudnya? Setelah wudu, lihat ini, tidak ada jedanya itu di sini. Kalau sini diterangkan gini. Wudu dilakukan dengan mualah. Mualah juga ada antara wudu dan sholat. Berarti wudu harus tidak ada jeda. Dia tidak lama di situ. Ya. Antara wudu, dia pindah dari muka ke tangan sampai siku, tidak ada jeda lama. Tangan sampai siku ke kepala itu tidak ada jeda lama. Kepala ke kaki tidak ada jeda lama. Terus dari wudu ke sholat tidak ada jeda lama. Lihat ya. Mualahnya itu di mana coba lihat. Antar anggota wudu. Apa maksudnya mualah di sini? Ingat ya, jangan, tidak boleh kering. Jangan sampai kering anggota wudu sebelumnya. Tidak sampai kering. Saya basuh tangan, nih ya, tangan sampai siku ya. Saya mau pindah ke kepala. Ini dengan udara normal ya. Dengan udara normal ya patokannya ya. Saya pindah dari sini, saya mau pindah ke kepala. Segera. Jangan sampai anggota sini sudah kering. Baru saya pindah. Udah ngobrol lama dengan teman, gimana gitu. Nah, saat daimul hadas, mualah harus ada antar anggota wudu. Terus yang kedua, harus ada juga mualah tidak ada jeda
antara wudhu ke sholat. Maksudnya apa? Setelah wudhu langsung sholat. Jangan ngobrol lama-lama dengan orang. Habis wudhu dia ketemu temannya. Bro gimana? Ngobrol lama. Sis gimana kabar? Setengah jam. Itu sudah ada jeda. Tidak boleh ada jeda lama. Karena apa? Dia kan daimul hadas. Kan ada ini darah tadi di sini nih. Istihadok misalnya ya. Istihadon. Ini ada daimul hadas. Sama juga kemudian nih. Daimul hadas namanya. Maka antara wudhu ke sholat tidak boleh ada jeda lama kecuali untuk nunggu sesuatu yang penting. Misalnya, karena dia ikut sholat di masjid, dia nunggu antara azan ke iqomah. Boleh. Misalnya lagi undangan bukber juga, dia tunggu antara azan ke iqomah karena mau nunggu buka. Boleh. Tapi kalau waktu-waktu normal, setelah wudhu langsung sholat. Misalnya lagi di rumah. Maka dua ini dilakukan hadas. Maka syarat yang ke-9 dan ke-10 ini untuk daimul hadas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu. Kayaknya sudah padat sekali itu. Iya nih Ustaz. Udah banyak yang bertanya nih Ustaz. Baik. Kita buka tanya jawab Ustaz. Iya, silakan. Kayaknya banyak yang bertanya. Kalau ada yang mau nanya langsung dulu bisa resign atau nanya langsung. Oh ya boleh. Yang mau raise hand atau tadi yang bertanya via chat, kalau mau raise hand langsung supaya lebih jelas, boleh. Kami buka dulu silakan. Yang ingin raise hand. Langsung ini cat rambut nih. Tentang cat rambut. Gimana ini? Jadi yang kita bahas tadi tentang yang menghalangi wudhu kan? Iya, betul. Gimana? Cat rambut itu bentuk permukaan baru enggak? Cat rambut. Hanya rambutnya saja Ustaz, misalnya gitu. Tidak menutupi kulit kepala misalnya Ustaz. Enggak. Kan diusap kan rambutnya. Minimal kan sebagian. Kalau dia pakai cat rambut, dia rambut semua lah. Dia rambut semua lah. Semua inilah. Ya kayak pesulap merah gitulah, gitu loh. Catnya semua kan itu. Ini gimana? Catnya itu waterproof apa enggak? Gimana nih bertanya? Kalau ada yang waterproof, ya kalau ada yang waterproof, nah itu berarti air nggak masuk tuh. Jangan pakai yang itu. Tapi kalau yang di luar itu, berartinya air masih bisa masuk ke kulit rambut, ya ke rambutnya langsung sah. Nah, coba nanti tanya sama pesulap merah itu, dia bagaimana wudhunya? Baik. Ya. Oke. Baik, Ustaz kita baca satu-satu Ustaz ya dari. Oh, silakan. Tadi nyambung soal cat rambut. Kalau cat kan kalau yang sudah rambutnya pada putih-putih itu kan suka dicat hitam gitu ya Ustadz. Nah itu tuh gimana ya Ustadz? Itu berarti perlu dipastikan apakah itu asalnya tidak gitu ya? Baiknya yang punya. Nah sebentar dulu, yang rambut putih ini baiknya tidak diwarnai dengan hitam, cari selain warna hitam. Satu ya. Nah sekarang yang kedua, catnya ini harus dilihat atau enggak. Oke, baik Ustadz. Itu berarti harus dipastikan ya untuk. Iya harus dipastikan. Bapak gitu ya. Karena ada waterproof, tapi dilihat lagi nih. Apa semua rambutnya dicat? Nah itu. Karena kalau cuma sebagian kan syarat wudhu kan yang penting sebagian kena. Sebagian rambut. Itu sebagian kepala kan, tidak semua. Ya. Berarti kalau kena aman. Well, kalau ada yang kena ya artinya tidak semua dia cat gitu loh. Tapi nanti lihat bentuk catnya lagi waterproof atau tidak. Ya, berikutnya lagi. Jazakallah khair Ustaz. Ada yang nanya langsung lagi? Silakan, ada yang ingin bertanya langsung di unmute saja. Ada?
Assalamualaikum Ustaz. Oke, baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa Ustaz izin bertanya? Kalau misalkan bekas luka kena plester tuh gimana Ustaz? Tutup plester. Nah, ini kalau pakai mazhab ini agak berat ini. Kalau dalam mazhab itu caranya kan ada anggota wudhu yang ketutup. Maka dalam mazhab Syafi'i itu dia gabungkan antara wudhu dengan tayamum. Jadi anggota wudhu yang jadi begini ya. Memang agak rumit sih. Tapi itu kalau mau pakai mazhab Syafi'i agak sulit. Tapi kalau saya nggak pakai ini. Misalnya ada perban di sini. Ya. Sini ya. Ini kan anggota wudhu namanya. Ini kan anggota wudhu saya. Nah, saya ketika sampai di tangan ini, ya saya usap. Usap itu belum sempurna kalau dalam mazhab Syafi'i. Maka yang dia lakukan dia usap. Setelah itu, ya, setelah dia basuh tangan, dia kiri nanti basuh. Setelah itu dia wudhu. Dia tayamum. Tayamum untuk menambal yang kurang ini. Jadi di tengah-tengah dia basuh tangan. Setelah dia basuh tangan, dia ambil tayamum berarti nempuk debu ya. Terus dia tiup, terus dia lakukan tayamum. Untuk nambali itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu gabungkan cara wudhu dan tayamum. Tapi wallahu alam yang lebih tepat dalam masalah ini cukup dengan cara bagian yang bisa diusap. Jadi kalau tidak mampu dicuci, karena ada perubahan tadi, dia nggak bisa pakai air ngalir gitu ya, maka tangan cukup basah, diusap. Itu sebagai gantinya. Kalau tidak bisa dibasah, ini fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama-ulama Saudi Arabia. Itu solusinya. Dan itu lebih mudah. Nah, Ustaz, sesuatu. Iya, Gom. Berikutnya. Bila tadi yang perban tadi, dia ada bekas obat merahnya, Ustaz. Apakah obat merahnya itu jadi keluar jadi merah-merah itu akan jadi kita basuh dulu lagi sampai bersih dulu atau tetap biarkan saja Ustaz? Itu ada perban nggak atau langsung terbuka ini lukanya? Nah, biasanya kan kalau ada perban, biasanya kalau perban luka kecil ya dibuka perbannya gitu kan, tapi kan itu masih luka ya ditutupi oleh misalnya betadin Ustaz. Gitu. Berarti cuma diusap saja, ambil air, tangan basah, usap. Bagian diusap, bagian yang lain tetap dicuci. Oh, tapi bekas betadinnya Ustaz, bekas betadinnya nggak apa-apa. Misalnya itu kan jadi berubah, airnya jadi berubah warna. Sama seperti tinta tadi Ustaz. Berarti terbuka kan lukanya itu? Iya. Terbuka ya? Iya. Ya Allah airnya tidak didominasi dengan betadin gitu, jadi nggak masalah. Baik. Silakan. Selanjutnya mungkin dari Mbak Hati. Assalamualaikum Ustadz, nyambung tadi soal perban, saya jadi ingat bagaimana kalau misalkan kita menjaga orang yang sudah sepuh gitu Ustadz, kadang kalau misalkan pakai kateter atau pakai pampers gitu ya Ustadz, karena untuk bergerak itu sulit. Nah untuk berwudunya itu seperti apa ya Ustadz untuk memudahkan beliau-beliau ini? Di tempat saja kalau memang sulit gerak gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya Ustadz untuk kateternya itu kan karena kan dia mungkin masih ada air kencingnya kan di saluran itu ya. Kalau untuk yang kateter dengan selang itu ya Ustadz. Yang penting yakinkan. Itu najis, secara najisnya apakah tidak masih karena masih ada di situ atau bagaimana ya Ustadz? Kalau itu terpaksa ada ya sudah dia sholat dalam keadaan seperti itu saja. Oke. Tapi kalau yang dengan pampers berarti pampersnya harus dilepas terlebih dahulu baru. Tergantung kesulitan atau tidak. Kalau kesulitan pakai saja. Walaupun ada najisnya di situ Ustadz. Walaupun ada najisnya di situ. Baik Ustadz. Karena kondisi darurat itu ya. Kondisi darurat, apalagi nanti ketika dia sholat bisa keluar tengah-tengah kan? Oh iya betul. Ya maka pakai istilah daimul hadas saja tadi. Oh baik Ustadz. Masuk ke yang situ ya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Ya Gom.
Baik, silakan ada lagi pertanyaan langsung. Masih ada di chat lagi? Di chat banyak ya Ustaz. Di chat lagi? Oke, baik Ustaz, yang pertama, ini yang pertama diurut dulu Ustaz ya. Ini ada yang junub di malam hari berwudu sebelum tidur. Jadi setelah ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya, memang setelah kita junub memang sebaiknya untuk berwudu karena kalau tidak jadi makruh ya Ustaz ya. Jadi makruh nanti ya. Ya. Sebelum tidur masih dalam keadaan junub, asalnya sih mandi. Tapi untuk kurangi itu karena ya biasanya orang malas jadinya. Nah, dingin Ustaz. Dingin iya pokoknya banyak alasan deh. Bisa nunda sebelum tidur, baiknya wudhu dulu. Kalau tadi ini pertanyaan terkait yang ini Ustaz yang terkena kulit nih Ustaz. Kalau henna atau cat kuku atau kutek Ustaz. Nah, sama seperti pembahasan tadi, waterproof enggak? Gitu aja deh. Oke. Itu aja kuncinya untuk memahami itu. Baik. Oke, selanjutnya untuk pengantin bila wudhu dulu sebelum makeup sehingga bisa sholat selama tidak batal, bolehkah Ustaz? Pengantin wudhu dulu sebelum makeup, aman tuh berarti. Aman berarti ya. Gitu. Kecuali nggak batal ya Ustaz ya. Tahan aja wudhunya. Baik, bertanya lagi Ustaznya nih, dengan air mineral Ustaz, gimana kita sulit mendapatkan air yang air sumur misalnya gitu, jadi menggunakan air mineral. Air mineral kan masih murni air juga. Kecuali kalau airnya sudah jadi air sirup, air jus gitu loh. Iya. Bisa menggunakan air mineral. Baik, ada lagi pertanyaan nih, apa Ustaz izin bertanya, saya pernah menemukan sebagian masjid ada yang pakai seperti kolam buat berwudu. Apakah masuk ke dalam air mustamal karena airnya sudah bercampur dengan air bekas wudu? Biasanya mau masuk tempat wudu, dia kasih genangan air toh. Iya. Itu kan maksudnya. Air yang mustakmal tadi itu bukan air najis loh. Air mustakmal itu suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi gitu. Paham nggak? Saya nyentuh masih boleh, tapi kalau saya gunakan untuk wudhu lagi nggak bisa. Jelas? Nah ini mungkin maksudnya dia bercampur, jadi mungkin kayak ada bekas kolam gitu Ustaz. Jadi kalau ketika dia wudhu itu airnya mungkin terciprat lagi, air yang tadi terciprat lagi ke dalam kolam itu. Nggak masalah ya? Kan air itu nggak digunakan wudhu lagi kan? Cuma dilewati saja. Ingat ya, air mustakmal bukan air najis, beda lagi. Air mustakmal itu suci tapi tidak menyucikan lagi, itu aja kalimatnya. Baik. Saya mau pakai ulang wudhu lagi nggak bisa, tapi kalau saya sentuh boleh. Oke? Baik, Ustaz. Baik. Gimana? Dipakai wudhu banyak orang. Kalau airnya jatuh kembali lagi ke situ, nanti jadi mustakmal. Nggak boleh. Ya. Baik, lanjut lagi. Oke, baik. Wah, ini kalau ada undangan bukber, biasanya wudhu di rumah, tinggal lanjut sholat maghrib di TKP. Oh ya, ini sama kayak tadi pengantin ya Ustaz ya? Boleh ya Ustaz ya? Baik. Sampaikan sebelum ketiga. Ya ini ada yang bertanya mengenai tadi yang pakai pampers Ustaz. Jadi ini DM ke Anda langsung Ustaz, pada satu kajian tentang wudhu disampaikan harus ganti dulu pampersnya sebelum wudhu, dan ketika keluar kencing atau kotoran ketika sedang sholat baru itu tidak mengapa. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Mungkin saya ralat pakai seperti itu saja. Jadi dia ganti lebih aman. Seandainya tidak bisa diganti, darurat berarti. Oke. Baik. Kecuali tadi yang ini katanya gini Ustaz. Ketika keluar kencing atau kotoran ketika sedang sholat baru itu tidak mengapa Ustaz. Iya. Jadi, betul ya. Baik. Masya Allah, ini sudah semua nih dijawab. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin langsung? Oh, dia ada yang bertanya Ustaz, silakan. Ini Ikhwan atau Akhwat ini silakan di-unmute. Akhwat. Oh, Akhwat, silakan. Putri. Bismillah. Alhamdulillah.
Ahwan izin bertanya Ustadz. Kalau tidak salah ada hadisnya yang Rasulullah pernah berwudu untuk 5 kali waktu sholat. Jadi hanya berwudu 1 kali, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di 5 waktunya tanpa lagi melakukan wudu. Nah, sementara syarat wudu tadi juga adalah harus masuk waktu sholat. Nah, Itu masuk kalau untuk daimul hadas, Bu. bagaimana Ustadz? Itu masuk waktu sholat itu untuk daimul hadas. Oh, jadi kalau yang tidak daimul hadas tetap tidak bisa wudu bebas. berkapan saja ya? Iya. Tadi untuk daimul hadas seperti istihadah atau kencing terus-menerus, maka dia harus ulangi wudhu tiap kali masuk waktu sholat. Untuk yang lain yang bukan daimul hadas, dia boleh pakai 1 wudhu untuk beberapa sholat 5 waktu. Boleh. Oh, Masya Allah. Tadi rancu berarti semisal pada saat bulan Ramadan di Masjidil Haram itu kan padat sekali. Kalau meninggalkan shaf itu nanti nggak kebagian shaf lagi. Jadi banyak yang mengerjakan wudhu, sekali wudhu untuk bertahan di dalam masjid sampai lama begitu. Itu berarti tidak apa-apa ya Ustadz ya. Ya, jazakallah khairan katsiran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Yang banyak nih biasanya ini para akhwat nih, para mama nih. Ada lagi? Assalamualaikum. Silakan. Izin bertanya. Melanjuti yang tadi tentang wudhu, Ustadz. Misalnya kalau untuk akhwat ada di tempat wudhunya itu tidak proper, yang mungkin bisa terlihat auratnya. Nah, saya pernah dengar nih, takut salah. Misalnya wudhu tuh untuk kepala diusap saja di hijabnya gitu, dan untuk kaki. Jangan diusap di hijabnya, gini. Yang pakai hijab solusinya 2. 1, tangan basah, masukin di bawah jilbab. Kena rambut sebagian. Ya. 1. Cara kedua, ambil air. Air itu perbanyak, terus jilbab di atas ini kena di bagian jilbab, airnya itu masuk ke bagian rambut. Karena rambut itu tidak disyaratkan air mengalir, cuma kena air aja. Masuk sini, kena ini ya, kena jilbab, nah airnya masuk. Enggak masalah. Baik, jangan hanya Ustaz, diusap saja, jangan hanya diusap aja, tapi air kena ada yang masuk ke bagian rambut. Baik. Terkait kaki, Ustadz, nggak bisa buka kaos kaki, itu apakah juga bisa diusap saja di kaos kakinya? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengusap kaos kaki. Ada mengusap khuf atau sepatu. Tapi kalau dalam pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi, masih boleh mengusap kaos kaki. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Ada lagi? Go. Mudah-mudahan ketemu di Jakarta ya. Oh ya baik. Oh ini ya Ustadz ya. Pekan yang besok di ICE BSD ya Ustadz ya. Insya Allah. Masya Allah. Baik. Oh Ustadz ini ada terakhir nih Ustadz nih. Bagaimana jika jilbabnya double? Jilbabnya double. Yang penting saya tembus ya. Yakin ada air yang tembus sampai ke rambut. Itu aja. Iya, baik. Yakin ada air yang tembus sampai ke rambut. Baik. Allah. Baik, alhamdulillah. Ini ada lagi pertanyaan terakhir nggak ada? Oke, insyaallah, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Iwan Afatillah, hari ini kita sudah banyak ya, walaupun ini baru bicara mengenai syarat sah wudu dan mandi 10 item ini tadi ya. Tapi luar biasa ya, karena tadi kata saya bilang langsung bersentuhan dengan problema yang kita hadapi sehari-hari, sehingga dengan 10 bahasan ini aja sudah cukup padat hari ini kita bahas. Baik, untuk itu kita ucapkan jazakallahu khair pada guru kita Ustaz Abdul Tuasikal atas ilmunya hari ini, yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan buat guru kita ini. Mari kita doakan semua. Dan juga untuk Iwan Akhwat semua yang hadir hari ini, ya mudah-mudahan tetap istiqomah dengan kajian kami dari Hijatul Kafa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, silakan follow di Instagram kami di Instagram mt.hijratulkafa. Ya, nanti akan ada informasi-informasi mengenai kajian-kajian, bukan hanya kajian ini dan banyak kajian yang lainnya. Baik, untuk itu
Akhir kata kami dari panitia atau pengurus Hidayatul Kafah ingin minta maaf jika dalam penyampaian materi hari ini ada kekurangan, ya, dan juga kami minta maaf juga bila ada penyampaian dari kami yang mungkin bercandanya terlalu karena euforia ya, bahasan hari ini cukup komunikatif gitu ya, cukup enak gitu untuk diikuti. Untuk itu mohon pintu maafnya dibukakan untuk kami. Oke, baik kalau gitu kita tutup saja kajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran sudah hadir hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Syukran Ustaz. Ya baik.